Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang gradien atau kemiringan suatu garis lurus. Simbol dari gradien adalah M. Yang pertama, menentukan gradien jika diketahui gambar grafiknya. Itu rumusnya M sama dengan jarak tegak dibagi jarak mendatar. Langsung saja contoh soalnya di sini. Tentukan gradien dari garis-garis berikut ini. Di sini ada beberapa garis A, B, C, D, E. Nah, ini masing-masing gradiennya itu berapa? Tadi gradien itu kemiringan suatu garis. Jadi miringnya garis A itu berapa? Miringnya garis B berapa? Miringnya garis C berapa? Miringnya garis D berapa? Miringnya garis E berapa? Ya. Rumusnya kita pakai ini, jarak tegak dibagi jarak mendatar. Itu nanti kalau tegak itu jalannya berarti bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau jalannya ke atas tuh nanti tandanya positif. Kalau jalannya ke bawah itu nanti tandanya negatif. Kalau jalannya ke kanan, nah mendatarnya itu ke kanan, itu nanti positif. Kalau mendatarnya ke kiri, nah itu nanti negatif. Tolong diingat-ingat ini. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif, ke kanan positif. Di sini kita tentukan gradien garis A. Simbolnya berarti MA. Gradien garis A. Ini ya. Boleh jalannya dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Bebas, saya pilih dari bawah ke atas. Nah, kita cari dulu jarak tegaknya. Nah, ini dari ujung sini untuk sampai ke atas, itu nanti jalannya naik atau turun. Dari sini. Dari sini jalannya naik atau turun biar sampai ke ujung atas ini. Nah, naik. Kalau naik itu nanti positif. Ini naik berapa satuan atau berapa kotak? 1, 2, 3. Jadi positif 3. Nah, setelah itu ini tadi jarak yang tegak. Sekarang jarak yang mendatar untuk sampai ke ujung sini, ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan berapa langkah ini? 1, 2 atau 2 satuan atau 2 kotak. Kalau ke kanan tadi tandanya positif. Nah, positif 2. Tadi jarak tegaknya 3, jarak mendatarnya 2. Berarti MA 3/2. Boleh diubah ke bentuk pecahan campuran, jadinya 3/2, 1/2 atau 1/2. Sekarang MB, gradien garis B yang ini. Ini tadi saya jalannya dari bawah ke atas, saya tulis arahnya saja, ini ke atas, setelah itu ke kanan. Kalau yang B, misalkan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas juga boleh sama saja. Ya, sekarang saya dari atas dulu ke bawah. Untuk sampai ke bawah dari ujung sini naik atau turun? Jelas turun. Turun berapa kotak ini? 1, 2, 3. Kalau turun tadi tandanya negatif. Nah, dari sini ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan berapa langkah ini? 1. Karena ke kanan tandanya positif. Tadi jarak tegaknya negatif 3, jarak mendatarnya 1. Jadi MB atau gradien garis B negatif 3/1. Negatif 3 bagi 1, negatif 3. Sekarang MC, gradien garis C. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Saya pilih dari bawah ke atas saja. Ini dari ujung bawah sampai ke atas ini ya. Berarti naik ya. Naik berapa langkah atau berapa kotak? 1, 2. Kalau naik tadi positif. Lah ini sudah sampai di ujung sini. Lah mendatarnya ke kiri atau ke kanan? Ya tidak ke kiri atau tidak ke kanan karena sudah sampai. Lah terus bagaimana jarak mendatarnya? Berarti nanti jarak mendatarnya 0. Nah, ini jarak tegaknya 2. 2 dibagi 0 itu, ini 2 dibagi 0 itu hasilnya tidak dapat didefinisikan.
Karena 0 kalau dikalikan dengan suatu bilangan hasilnya tidak 2, tapi hasilnya nanti 0 juga. Sekarang MD, gradien garis D. Ya, jarak mendatarnya berapa, jarak tegaknya berapa. Kita cari dulu jarak tegaknya dulu. Ini saya cari dari ujung sini ke ujung sini, dari kiri ke kanan. Boleh dari kanan ke kiri juga boleh. Saya dari kiri ke kanan saja. Untuk sampai ujung kanan sini tidak naik tidak turun, tetap. Berarti jarak tegaknya 0 karena tidak naik tidak turun. Per jarak mendatarnya ini ke kanan ya, ke kanan berapa langkah atau berapa satuan? 1, 2, 3. Karena ke kanan itu berarti positif. 0 dibagi 3 berapa? 3 kali berapa supaya hasilnya 0? Nah, 0. Ya, jadi kalau 0 itu sebagai penyebut, itu nanti hasilnya tidak dapat didefinisikan. Kalau 0-nya sebagai pembilang, itu nanti hasilnya 0. Sekarang ME, gradien garis E. Misalkan jalannya dari ujung bawah sini ke ujung atas. Ya, kita cari dulu jarak tegaknya. Naik ya, naik 1. Karena naik berarti positif. Naik 1 per jarak mendatarnya ke kiri 1, 2. Karena ke kiri berarti nanti negatif. Negatif 2. 1 dibagi negatif 2 ya negatif setengah. Ini. Sekarang yang B, kalau gambarnya seperti ini, gambar grafiknya. Ini ada garis P, garis lurus P memotong di sumbu X di sini, memotong sumbu Y di sini. Ini bagaimana cara menentukan gradiennya? Saya ambil garisnya dari ujung sini ke ujung sini. Jalannya boleh dari ujung atas ini ke ujung bawah atau ujung bawah ke ujung atas. Nah, ini saya pilih dari ujung atas ke ujung bawah. Ini ya, ini dari sini ke sini. Nah, jalannya naik atau turun? Turun ya, turun berapa langkah atau berapa satuan nih di sini? 1, 2. Kalau turun itu negatif apa positif tadi? Negatif, jadi negatif 2. Ya, jadi 1, 2. Untuk sampai ke 1 di sini, jalannya berapa langkah? 1. Nih. Kalau ke kanan positif atau negatif? Positif. Jadi MP, gradien garis P, jarak tegaknya tadi negatif 2 per jarak mendatarnya 1. Negatif 2 dibagi 1, negatif 2. Nomor 2, menentukan gradien jika diketahui garisnya melalui 2 buah titik, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Itu gradiennya rumusnya M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurangi X1. Contohnya sebagai berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik negatif 3,2 dan 4,0. Kita tentukan dulu X1 Y1, X2 Y2 yang mana. Ini negatif 3,2 dan 4,0. X1 Y1 yang di depan ini kan X, yang belakang itu Y. Nah, X1 yang 1 boleh yang depan ini X1 berarti ini Y1, ini X2 berarti ini Y2. Boleh ini sebagai X2 Y2 juga boleh, berarti ini nanti X1 Y1. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini. M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Kita masukkan Y2 nya tadi 0 kurangi Y1 nya 2 dikurangi X2 nya berapa di sini? 4 dikurangi X1 nya berapa? Negatif 3. Nih 0 dikurangi 2 berapa? 0 nya ditutupi, tinggal berapa ini? Negatif 2 per, ada tanda ini negatif ketemu negatif, negatif kali negatif jadi positif. 4 tambah 3 negatif 2 per 7. Lah, inilah gradien garis yang melalui titik negatif 3,2 dan 4,0. Nah, kalau diketahui gambarnya seperti ini tadi contoh soal
Nih, sama seperti ini. Ini cara pertamanya, menggunakan rumus jarak tegak dibagi jarak mendatar. Sekarang mengerjakan ini, cara keduanya kalau pakai ini, rumus ini melalui dua buah titik ini ya. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Saya pilih titik ini dan titik ini. Nah, ini titik koordinat yang ini, X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 1,0. Kalau yang ini X-nya 0, Y-nya 2. Nah, sekarang sudah ada titik koordinatnya 0,2 dan 1,0. Jadi garis P ini melalui titik 1,0 dan 0,2. X1, Y1 yang mana, X2, Y2 yang mana? Bebas. Boleh yang ini X1, Y1, boleh yang ini X2, Y2. Saya pilih yang ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Masukkan ke dalam rumus. Ini garisnya P, berarti MP sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Y2 nya ini 0 dikurangi Y1 nya 2 per X2 nya 1 dikurangi X1 nya di sini 0. Nah, 0 dikurangi negatif 0 dikurangi 2 berapa? 0 nya ditutupi, tinggal berapa ini? Negatif 2 per 1 kurangi 0 tutupi, tinggal berapa ini? 1. Negatif 2 dibagi 1, negatif 2. Hasilnya sama tidak dengan tadi cara mengerjakan cara pertama? Sama, ini negatif 2, di sini juga negatif 2. Boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Sekarang yang ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Ini rumusnya, M sama dengan koefisien X dibagi koefisien Y. Syaratnya, rumus ini terpakai apabila variabel X dan Y itu berbeda ruas. Jadi nanti X dan Y harus berbeda ruas. Apa itu ruas? Jadi kalau ada tanda persamaan, di sebelah kiri tanda sama dengan namanya ruas kiri. Di sebelah kanan tanda sama dengan namanya ruas kanan. Nih, tentukan gradien garis dari persamaan berikut ini. Yang A dulu, Y sama dengan 2X kurangi 4. Kita lihat dulu variabel X dan Y apakah sudah berbeda ruas? Sudah ya, Y-nya di ruas kiri, X-nya di ruas kanan. Jadi rumus ini berlaku. Jadi syaratnya variabel X dan Y berbeda ruas. Langsung M sama dengan koefisien X. Koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya berapa? 2. Koefisien itu apa toh? Angka yang melekat pada variabel atau angka di depan variabel. Ini X ini angkanya yang melekat itu angka 2. Jadi 2 per koefisiennya Y. Kalau tidak ada angkanya berarti dianggap angka 1. Jadi 2 per 1 atau 2 bagi 1 berapa? 2. Sekarang yang B, 6Y sama dengan 2 kurangi 3X. Kita lihat Y dan X apakah sudah berbeda ruas? Sudah, Y-nya di ruas kiri, tanda sama dengan, X-nya di ruas kanan dari tanda sama dengan. Berarti rumus ini langsung bisa dipakai. M sama dengan koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X di sini berapa? Angka yang melekat pada huruf X negatif 3. Jangan lupa tanda di depannya ikut ya. Negatif 3 per koefisien Y-nya 6. Jadi M sama dengan negatif 3 dibagi 6. Bisanya disederhanakan ini, sama-sama dibagi 3. Negatif 3 bagi 3 negatif 1 per 6 bagi 3 itu 2. Jadi negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Ini sekarang yang C. Yang C itu X tambah 2Y sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 3. Apakah X dan Y sudah berbeda ruas?
Belum, kita pindahkan ke ruas sebelah atau ruas kanan. Ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Boleh X yang dipindah, boleh Y-nya yang dipindah. Pilih salah satu. Saya pingin X-nya yang saya pindah ke ruas kanan. Tanda positif menjadi negatif. Ruas kiri tinggal 2Y, sama dengan positif jadi negatif. Ya. Sekarang Y dan X sudah berbeda ruas. Kita langsung gunakan M sama dengan koefisien X. Koefisien X berapa ini? Kalau tidak ada angkanya berarti dianggap di sini ada angka 1. Nanti berarti tandanya ikut negatif 1. Per koefisien Y-nya di sini 2. Jadi negatif 1/. Nah, yang D itu negatif 5X sama dengan Y. Karena ini X dan Y sudah berbeda ruas, berarti M-nya langsung saja koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya negatif 5, koefisien Y-nya kalau tidak ada angkanya berarti 1. Negatif 5 dibagi 1 itu negatif 5. Saya tambahi soal yang E. Soal yang E saya tambahi, kalau ini negatif 3Y ditambah 2X sama dengan 0. Nah, tentukan gradien garisnya. Yang E, negatif 3Y ditambah 2X sama dengan 0. Ini Y dan X apakah sudah beda ruas? Belum ya, ini masih satu ruas di ruas kiri. Kamu pindah salah satu, boleh Y-nya, boleh X-nya. Kalau saya pilih ininya, variabelnya yang bisa pindah, negatif 3Y saya pindah ke ruas kanan. Tinggal 2X sama dengan 0. Negatif pindah ruas jadi positif. Ini ya. Sekarang gradiennya, karena ini sudah beda ruas ya, X-nya di ruas kiri, Y-nya ruas kanan. Gradiennya bisa langsung dicari. Koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya di sini 2 per koefisien Y-nya positif 3 atau 3 saja. Oh, jadi ini gradiennya 2/3. Sekarang gradien garis yang saling sejajar dan gradien garis yang saling tegak lurus. Ini simbol sejajar, ini simbol tegak lurus. Ada dua garis P dan Q. P sejajar dengan Q, itu nanti gradiennya sama. Jadi gradien garis P sama dengan gradien garis Q. Kalau gradien garis yang saling tegak lurus, di sini ada P dan Q-nya saling tegak lurus. Itu nanti gradiennya gradien garis P dikalikan gradien garis Q, hasilnya negatif 1. Contohnya, diketahui gradien garis L adalah 2/3. Tentukan gradien garis K jika yang A gradien garis L sejajar dengan K, yang B garis L tegak lurus dengan K. Kita cari yang A dulu. Garis L sejajar dengan K, padahal tadi L-nya sudah diketahui 2/3. ML-nya sudah diketahui 2/3. Berapakah MK? Nah, kalau sejajar itu nanti ML sama dengan MK. Ya. Kalau sejajar kan gradiennya sama, MP sama dengan Q. Di sini kan nama garisnya P dan Q. Kalau ini nama garisnya L dan K. Berarti nanti ML sama dengan MK. ML tadi berapa? 2/3. Berarti MK juga 2/3. Ini. Sekarang yang B, garis L tegak lurus dengan garis K. Berarti nanti ML dikalikan MK, hasilnya negatif 1. Sesuai rumusnya ini ya. P dan Q tegak lurus, itu berarti MP kali MQ sama dengan negatif 1. Nah, ini ML-nya tadi diketahui 2/3. 2/3 dikalikan MK sama dengan negatif 1. Ini berarti MK sama dengan negatif 1 dibagi 2/3. Nah, MK karena pembaginya itu pecahan, berarti nanti diubah ke bentuk perkalian. Pembagian diubah ke bentuk perkalian, terus pecahannya dibalik. Jadi 3/2. Di MK sama dengan negatif 1 kali 3/2, ya negatif 3/2. Inilah gradien garis K.